aktivitas aktivitas berat tuh ngos-ngosan. Nah, itu sudah tanda itu. Ini kesemutan, Dok? Kadang suka kesemutan. Nah, itu sebenarnya tanda berikutnya. Sampai bahkan tidak aktivitas pun ngos-ngosan. Nah, sehingga penggunaan zaitun ini bisa tadi pembahasan bagaimana ini mencegah terjadinya hipertensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Abu Yusuf dalam podcast Sahabat Sehat Nabawi. Very simple, sangat mudah. Penggunaan zaitun ini bisa tadi mencegah terjadinya hipertensi. Semakin bagus takwanya, semakin bagus imannya, insya Allah Allah mudahkan. Habatus sauda ya, nanti akan banyak ada. Pembahasan kali ini akan jauh lebih menarik, yaitu mengenai zaitun dalam mengatasi penyakit yang mungkin pembunuh paling besar ya, yaitu penyakit jantung. Bagaimana zaitun, buah zaitun ini bisa membantu ya, sekali lagi membantu dalam mengatasi atau mencegah terjadinya penyakit jantung. Kita akan bahas saat ini dengan Pak Dr. Insan Agung Nugroho. Pak Dokter, kita pembahasan mengenai masalah jantung, penyakit jantung. Jantung ini kan memang luar biasa juga. Saya rasa memang pembunuh yang paling besar juga, paling berbahaya, dan mungkin banyak orang yang tidak mengetahui mengenai masalah jantung. Dan jantung ini juga ketika ada serangan ini memang waktunya cukup pendek. Nah, sehingga kalau buat saya pribadi akan lebih baik bagi kita semua ini untuk mencegah terjadinya penyakit jantung dibanding walaupun namanya penyakit ya ujungnya ya kita kemungkinan besar dapat ya Dok ya, ya karena mungkin umur dan lain sebagainya akan, tapi ada baiknya kita buat gaya hidup sehat dan lain sebagainya macam untuk agar kita bisa menghindari serangan jantung. Nah, kita akan bahas khusus mengenai masalah buah zaitun ini Dok, terhadap jantung, penyakit jantung ini Dok. Bisa dulu dijelaskan Dok, karena memang saya lihat literasi tentang penyakit jantung ini memang nggak banyak orang yang memahami secara ini ya. Dan yang kedua, bagaimana zaitun ini bisa membantu untuk mencegah atau mungkin meringankan penyakit jantung ini Dok. Penyakit jantung ini kan disebut pembunuh nomor 1 di dunia gitu kan. Kenapa disebut pembunuh? Kan sepertinya ini membunuh seakan-akan tanpa warning. Sebenarnya untuk bisa sampai membunuh ini jantung ini selalu kirim sinyal ke kita. Problemnya adalah jantung ini punya mekanisme kompensasi. Atau kitanya low sinyal Dok, low bed itu kenapa jantung itu kemudian membuat kompensasi, karena sinyal yang dikirim itu kemudian kita abai. Nah, jadi seperti misalnya sudah mulai ada gangguan pusing gitu ya, pusing mungkin terjadi karena hipertensi. Nah, hipertensi yang awal, orang pertama kena hipertensi pasti pusingnya hebat. Problemnya adalah orang kemudian beradaptasi. Tubuh beradaptasi ya? Iya, jadi beradaptasi sehingga ketika sudah sekian lama pusing, lama-lama tensi 150 yang tadinya pusing itu jadi nggak pusing. Bahkan kalau dikasih obat oleh dokter sehingga tensinya normal, itu malah normal itu pusing, bikin pusing. Nah, ini mekanisme adaptasi. Nah, ketika tensi itu terus-menerus mengirim sinyal sakit terus diabaikan, terus akhirnya adaptasi, ngirim sinyal sakit diabaikan, adaptasi lagi gitu ya. Itu pada satu saat jantung yang dengan hipertensi yang terus-menerus itu kan membengkak jantungnya itu. Karena terlalu berat ya. Betul, ototnya mompa terlalu berat sehingga otot itu ya namanya otot itu kalau dipakai bekerja mesti akan membesar. Termasuk otot triceps, biceps kita ini kalau kerja itu kan jadi gede. Nah, problemnya kalau otot biceps itu kan jadi kelihatan gagah ya. Tapi kalau jantung, nah ini malah bengkak gitu kan. Kalau di foto jadinya wah. Nah, ketika membengkak ini kan sebenarnya sudah problem. Maka sebelum sampai kepada gagal jantung yang derajat keempat gitu ya, sebenarnya itu kan ada gagal jantung dekom cordis derajat 1, dekom cordis gagal derajat 2, ketiga dan sampai itu diawali dengan misalnya aktivitas aktivitas berat tuh ngos-ngosan. Nah, itu sudah tanda itu. Ini kesemutan Dok,
Kadang suka kesemutan. Nah, itu sebenarnya tanda berikutnya. Waduh, tanda berikut itu malah artinya sebenarnya diawali dengan aktivitas berat ngos-ngosan, sampai kemudian aktivitas sedang ngos-ngosan, aktivitas apa namanya ringan sampai bahkan tidak aktivitas pun ngos-ngosan. Nah, sehingga disinilah terjadi apa namanya dekom tadi itu, dekompensasi. Ketika sudah tidak bisa dikompensasi, muncul gejala. Tapi kalau masih bisa kompensasi, ini tidak akan muncul gejala. Jadi ketika sampai dekom kordis yang keempat, di mana memang proses ini kan ketika masuk dekom kordis 1 atau gagal jantung derajat 1, derajat 2, ini ketika ini bergerak terus, tidak bisa mundur, tidak bisa orang yang gagal jantung derajat 2 itu kemudian ke 1 lagi, tidak bisa. Yang ada adalah stuck di situ atau bertambah parah. Nah, disinilah pengetahuan masyarakat ini kurang, sehingga ketika dia gagal jantung misalnya derajat 2, tadinya apa namanya muncul gejala-gejala, terus tiba-tiba jantung tuh mengkompensasi gitu ya, mengkompensasi sehingga seakan-akan gejala itu hilang. Itu orang terlena, udah sembuh, enggak ini lagi, padahal sebenarnya belum tentu adaptasi itu tadi. Ya, beradaptasi gitu ya. Nah, itu nanti bisa jadi ketika dia lalai masuk ke dekom ke derajat 3 yang tidak bisa mundur lagi ke derajat kedua. Nah, itulah yang perlu difahami masyarakat, sehingga penyakit jantung ini kenapa tiba-tiba seakan-akan mati mendadak? Enggak ada yang mendadak. Sebetulnya proses itu dibangun oleh si penderita, hanya ketika meninggalnya ya semuanya seakan-akan kejadiannya mendadak. Cara mengetahui gimana? Bahwa saya udah dekom 1 atau sebenarnya sebelum masuk ke dekom 1 kan gejala-gejala seperti hipertensi itu selalu ada menyertai gitu kan. Apa namanya? Disitulah sebenarnya ya, gitu ya. Disitulah sebenarnya kita harus mengkontrol jangan sampai tensi itu terlalu tinggi. Karena kalau tinggi penyakit jantung itu sudah di depan mata, itu karena menjadi apa namanya ya awal mula gitu ya, sehingga nanti mulai tensi yang tadinya 150, 60, 160, 180 sampai 200 itu seringkali berujung ke tadi itu. Nah, penggunaan zaitun ini bisa tadi ya, pembahasan bagaimana ini mencegah terjadinya hipertensi. Ya, jadi kandungan asam lemak tak jenuh di dalam minyak zaitun itu bermanfaat sekali untuk mencegah terjadinya plak, aterosklerosis, penebalan. Hubungan dengan koroner? Kaitannya sebenarnya plak atau aterosklerosis misalnya itu kan bisa terjadi di mana-mana, artinya di pembuluh darah manapun. Nah, kalau itu terjadi di pembuluh darah koroner, ya itulah disebut sebagai jantung koroner, penyakit jantung koroner ketika penebalannya ini semakin lama semakin tebal dan mengganggu lumen, ya lumennya menjadi mengecil. Nah, disitulah kadang-kadang tanpa tadinya emang tanpa gejala, tapi mesti tubuh itu akan kirim sinyal yang mulai terasa nyeri. Nah, itu kaitannya penyakit jantung koroner. Karena penyakit jantung kalau zaitun ini gimana? Nah, itu zaitun kalau dikonsumsi rutin akan mencegah terjadinya pembentukan plak atau pembentukan aterosklerosis atau penebalan dinding. Cara kerjanya tuh? Cara kerjanya dengan tadi apa namanya? Kan itu terjadi karena adanya asam lemak yang jenuh, yang tidak sehat. Itu tubuh itu kan akan terjadi penebalan di pembuluh darahnya itu. Nah, apakah berarti penggunaannya itu dibarengi dengan makanan atau boleh setelah makan? Sebenarnya kan seringkali misalnya jadi topping untuk salad dan segala kalau cara masuknya bisa secara khusus, misalnya kita konsumsi zaitun dalam kapsul atau dengan sendok atau dengan apa namanya secara khusus lah. Tapi bisa juga dalam bentuk makanan yang dicampur, artinya ya salad gitu ya misalnya, atau mungkin juga kita sebagai dressing kan biasanya itu ya, atau di makanan apapun. Bahkan bisa juga memang ada yang mencegah karena sayang gitu ya, jadi dengan digunakan untuk menggoreng. Memang betul ini sayang sekali kalau digunakan menggoreng atau menumis misalnya, itu sayang. Lebih bagus kita gunakan langsung dikonsumsi karena kandungan asam lemak jenuhnya akan lebih utuh gitu. Baik dok, Masya Allah luar biasa nih informasi dari Pak Dr. Insan mengenai zaitun. Bagi teman-teman, memang zaitun ini apa namanya sangat banyak sekali manfaatnya, sehingga
akan baik sekali untuk dikonsumsi oleh kita ya dok ya, dikonsumsi oleh kita secara harian gitu ya, untuk tadi untuk menghindari hipertensi misalnya, kemudian juga untuk menghindari plak-plak di saluran darah ya dok ya, di pembuluh darah gitu ya. Nah sehingga kita menjadi hidup lebih sehat dan terhindar dari resiko penyakit jantung. Demikian untuk sesi kali ini. Salam sehat nabawi, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن